Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita menyelesaikan perihal kemarin dan semoga pada kesempatan kali ini kita mendapatkan jalan yang terbaik untuk di Alif. Baik, jadi setelah kemarin dari masing-masing pihak berkonsultasi dengan psikolog, mungkin diberikan beberapa saran dan pertimbangan. Jadi bagaimana kalau Bu Lisa yang mendapatkan dari Bu Lisa? Kalau saya mendapat hak asuh tersebut secara penuh ya Pak, saya akan minta membuka ruang kepada adik karena tetap dialah seorang ayah untuk Alif. Tapi di luar itu saya maunya untuk tempat tinggal itu tetap sama saya Pak, di bawah pengasuhan saya. Baik. Seperti itu dari Bu Lisa, bagaimana Pak Adit? Kalau dari saya sendiri, saya juga tidak menutup kemungkinan buat mana istri saya buat datang ke rumah. Tetapi karena saya sebentar lagi mau menikah lagi untuk mengurusi si Alif biar dapat ibu, jadi mungkin bisa 2 minggu atau 3 minggu sekali datang ke rumah, nggak bisa setiap hari. Baik, dari pihak pemohon bagaimana kalau seperti itu? Jadi nanti tinggalnya tetap sama Bu Lisa, tapi nanti Pak Adit dapat berkunjung mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, bagaimana? Kalau dari saya juga mengingat dari tulisannya meminta seperti itu, jadi menurut saya juga sangat baik untuk dilakukan. Yang penting komunikasinya tetap dijaga dengan baik karena juga menyangkut tentang anak. Jadi kita walaupun namanya sudah berpisah, tapi kita harus memikirkan bagaimana kondisi psikologisnya anak, bagaimana keadaan anak ke depan. Jadi kalau bisa tetap mengedepankan hal itu. Jadi mungkin saya juga setuju dengan ini. Di Alif, jadi gimana kalau di Alif pengennya sama ayah atau sama ibu? Kalau aku lebih pilih ibu sih Bung, tapi aku juga pengen sama ayah karena ayah sering ngajak jalan-jalan, ngajak main. Kalau dari Bapak Rizky gimana Pak? Pak Bayu, saya setelah mengamati dari perilaku di Alif ini lebih dekat secara emosional terhadap sang ibunya. Tetapi di Alif ini juga tetap membutuhkan kehadiran sosok ayahnya untuk bermain dan sebagainya. Jadi gimana di Alif kalau nanti misal tetap tinggal sama ibu, tapi nanti ayahnya bisa datang tiap liburan gitu, gimana dia? Oh boleh gitu. Boleh. Bapak Om kan? Oh, jadi seperti itu ya? Gimana Pak Rizky? Ya, baik seperti itu. Agar di Alif ini tidak kehilangan sosok kedua orang tuanya. Baik, jadi kami usahakan yang terbaik buat di Alif. Terima kasih Om. Enggak. Baik, dari saya mungkin sudah diketahui kalau saya itu udah kerja sama Pak Adit ini udah bertahun-tahun kan. Jadi saya tahu kebiasaan dan agenda Pak Adit setiap kerja itu gimana. Memang Pak Adit ini sering kerja di luar kota, jadi dinas luar. Jadi karena hal tersebut, untuk yang mengantar Nak Alif ini adalah ibunya. Dan mau sekolah atau kemana-mana yang ngantar juga ibunya, keseringannya seperti itu. Namun sepertinya ya akhir-akhir ini tuh keluarga tersebut lagi ada masalah, entah apa cekcok, saya kurang paham. Namun dari permasalahan tersebut, akhir-akhir ini bapaknya, yaitu Pak Adit itu mulai sering nganter-nganter Nak Alif mulai dari sekolah atau kemana-mana. Ya yang saya tahu cukup itu sih. Baik, terima kasih Pak Sandi sebagai driver dan orang terdekat dari Alif. Kemudian dari tetangga Mas Refli, Bapak memberikan. Baik, seperti yang diketahui ya, saya telah bertetangga lama dengan Bapak Adi dan Ibu Lisa. Jadi juga saya sering menyaksikan Alif ini bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia bermain. Nah, selama pengamatan saya ini, si Alif ini dia sering dia bermain keluar bersama ibunya, baik itu ke halaman rumah maupun ya jalan-jalan di sekitar komplek. Namun setelah saya perhatikan ya, ada yang cukup janggal, yaitu selama beberapa bulan terakhir ini Bapak Adi ya, yang sebelumnya itu sangat jarang bermain bersama si Alif, mulai secara aktif berpartisipasi lah. Dan itu yang paling saya perhatikan, justru mereka secara khusus membuat jadwal, yaitu ketika akhir pekan seperti ada acara bersama itu mereka bertiga
yang biasanya mereka tidak pernah lakukan. Ini itu cukup saya. Oke, terima kasih dari para saksi. Jadi gini Pak RT, Ya. kita sudah mendengarkan bersama keterangan dari para saksi. Mungkin Pak RT di sini sebagai tokoh masyarakat dapat memberikan masukan-masukan agar D. Alif ini bisa menemukan jalan terbaik. Bagaimana Pak RT? Ya, kalau terima kasih atas kesempatannya Pak Bayu. Kalau berdasarkan yang saya lihat, yang saya alami untuk kejadian ini, saya ambil sikap bahwa Alif ini dari kecil udah di sini, udah di rumah yang sekarang ditempati Bu Lisa. Jadi untuk tumbuh kembang Alif ini saya condong ke Bu Lisa. Soalnya lingkungan kami yang sudah terjamin aman, bersih, nyaman untuk Alif tinggal, dan kalau nanti ikut bapaknya belum tentu juga dia nyaman gitu Pak. Nanti kalau untuk pemenuhan hak atau ada yang selisih paham, saya sebagai pemangku di sini bersedia untuk membantu bila Bu Lisa atau Pak Adit membutuhkan bantuan, saya siap membantu dalam penyelesaiannya. Jadi secara lingkungan rumah lebih mendukung ya? Ya, untuk di sini lebih mendukung. Dan itu saja, terima kasih dari Pak RT, Pak Awang, dan saksi Mas Sandi dan Mas Edi. Selamat siang Bu Lisa. Sumpah. Saya psikolog, nama saya Pak Rizky. Saya di sini untuk menanyai terkait di Alif keseharian di Bu Lisa. Mungkin Ibu Lisa bisa ceritakan keseharian interaksi Bu Lisa dengan di Alif itu bagaimana? Kan dia dari bayi juga udah sama saya ya Pak. Jadi sekarang kan Alif udah mulai PAUD, udah mulai sekolah. Jadi sebelum dia berangkat sekolah, dia tuh berangkat sekolahnya siang Pak. Jadi pagi-pagi itu dia sama saya buat bangun, buat mandiin dia itu sama saya. Saya ajarin juga gimana sarapannya gitu. Terus kalau misalnya pulang sekolah pun nanti sore-sore dia mainnya sama saya. Saya udah belikan sepeda buat Alif biar dia bisa lah buat main sepeda bareng teman-temannya, nanti nggak sama saya lagi gitu Pak. Kesehariannya. Berarti memang cukup dekat ya Bu Lisa. Mungkin Bu Lisa ada apa yang Bu Lisa bisa janjikan terhadap De Alif? Apakah Ibu Lisa nanti akan bekerja untuk mencukupi kebutuhan De Alif atau bagaimana? Iya Pak, saya nanti mau bekerja. Soalnya kan sebelum saya menikah pun saya sudah bekerja. Jadi saya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga itu sejak saya menikah. Saya fokus buat ngurus keluarga saya. Kalau misalnya akan jadi single parent gini, saya maunya Alif sama saya dan saya tetap bekerja. Nanti di rumah saya mungkin akan didatangkan mama saya untuk jaga Alif sementara saya kerjanya gitu. Ya, Bu Lisa untuk mendapatkan hak asuh banyak pertimbangannya, termasuk ekonomi dari si pengasuh nantinya dan pekerjaannya agar masa depan di Alif ini terpenuhi Bu Lisa. Dan Bu Lisa akan rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan di Alif ini, betul Bu Lisa? Iya. Sampai sekarang pun dia PAUD pakai uang tabungan saya Pak, walaupun masih ditanggung sama Adit juga, itu Pak. Nah, mungkin tanggapannya Bu Lisa nanti jika De Alif menjadi hak asuh Ibu, apakah dia nanti boleh bertemu dengan Pak Adit atau bagaimana? Iya Pak, jadi sini saya yang nggak maunya itu adalah waktunya yang dibagi. Misalnya sebulan itu per 2 minggu dia sama saya, 2 minggu sama Adit. Saya nggak maunya itu Pak, soalnya saya mikirnya kalau dia 2 minggu sama Adit, Aditnya nanti bekerja di luar, anak saya mau dimanain gitu Pak. Saya nggak mau kalau misalnya dia diurus sama orang lain, kan saya nggak tahu orang lain itu bakalan gimana sama anak saya. Oke, baik Bu Lisa, terima kasih. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa Ibu Lisa sudah siap dan bertanggung jawab untuk mendapatkan hak asuh terhadap De Alif, tetapi juga tidak menutup pintu terhadap Pak Adit untuk bisa bertemu dengan De Alif di Bu Lisa. Baik Ibu Lisa, terima kasih waktunya. Iya Pak. Pak Adit, Selamat siang. saya Pak Rizky, saya sebagai psikolog di sini untuk menanyai beberapa hal terkait masalah perebutan hak asuh terhadap De Alif. Mungkin Pak Adit bisa ceritakan keseharian interaksi Pak Adit dengan De Alif ini bagaimana? Baik Pak Rizky, jadi semenjak saya pisah sama Bu Lisa, saya memang jarang mengunjungi rumah karena saya juga didinaskan di luar kota, jadi nggak bisa setiap hari ketemu sama Alif. Mungkin saya pulang paling
banyak, paling 2 minggu sekali bisa baru ketemu sama Alif. Cuman akhir bulan yang lalu saya ini dipindahkan dinas di kota ini, jadi saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan Alif untuk dapat lebih dekat, terus bisa mendidik dia untuk masa depannya biar lebih baik lagi. Mungkin Pak Adit ini mau momen apa yang paling ditunggu kalau bertemu dengan Dek Alif? Dan jadi keterangan dari pemohon seperti itu, bagaimana Pak Adit, apakah keberatan Pak Adit? Kalau memang seperti itu yang terbaik, saya setuju dengan apa yang telah dibicarakan oleh pemohon untuk tinggal. Nanti Alif bisa sama ibunya, kalau setiap weekend atau bagaimana nanti saya bisa datang untuk menemui si Alif agar kami juga lebih bisa mendekatkan. Dari kuasa hukum apakah ada pendapat? Dari kami Pak setuju Pak apa yang disampaikan oleh pemohon, di mana ayahnya Alif ini juga harus terlibat terkait dengan perkembangan yang ada di Alif dan juga komunikasi serta bagaimana cara mereka untuk membesarkan Alif itu bersama-sama agar tidak kehilangan sosok ayah dan sebagainya. Baik, terima kasih dari pihak termohon. Untuk dari Bapak Rizky, bagaimana kan kemarin Bapak sempat berbincang juga dengan sang anak di Alif? Ya Pak, menurut observasi saya, ketika saya sudah menanya dari ibunya, dari bapaknya dan Dek Alif sendiri Pak, saya bisa menyimpulkan kalau Dek Alif ini memiliki kedekatan emosional yang lebih condong terhadap ibunya, Ibu Lisa. Tetapi dia juga tetap membutuhkan kehadiran sosok ayahnya Pak untuk bermain dan sebagainya Pak. Jadi mungkin saran saya, keputusan yang bisa diambil adalah dari Ibu Lisa yang mendapat hak asuh, tetapi juga tetap membuka pintu Pak Adit supaya bisa tetap mengunjungi Alif ini Pak. Terima kasih Pak Rizky. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kedua belah pihak, dapat disimpulkan kesepakatan sebagai berikut. Jadi Dek Alif kedepannya tinggal bersama ibunya, Ibu Lisa. Namun Pak Adit juga memperoleh hak untuk berkunjung, baik itu setiap akhir pekan atau libur sekolah, Bapak dapat berkunjung untuk mengunjungi putra Bapak. Jadi keputusan ini kita ambil berdasarkan kepentingan anak ya, untuk pendidikannya, kesehatan mentalnya, semua kita ambil secara terbuka dengan keputusan bersama. Jadi bila nanti kedepannya ada hal yang perlu dibahas lagi, sebaiknya dibahas seperti ini secara kekeluargaan seperti itu. Dari pihak polisi gimana? Setuju Bu? Setuju Pak. Pak Adit? Setuju Pak. Baik. Jadi kesepakatannya adalah seperti yang sudah disebutkan tadi, tinggal bersama ibunya namun mendapat hak kunjungan dari bapaknya. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam akta perdamaian yang sah secara hukum. Jadi dari pihak Ibu Lisa dan Pak Adit mohon untuk bisa menandatangani. Dari Pak Adit. Terima kasih dari Pak Adit. Jadi terima kasih atas kerjasamanya untuk kedua belah pihak. Semoga ini menjadi keputusan yang terbaik untuk masa depan Dek Alif. Baik, sekian saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Selamat